Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kabar tak sedap datang dari Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF. Pada awal Oktober 2024 ini, RFIF terancam akan dihukum oleh FIFA dan UEFA. Ancaman tersebut terjadi karena kegaduhan yang sedang melanda mereka tak kunjung mereda dan menemui titik terangnya. Hukuman yang bisa dijatuhkan pun tak main-main. Spanyol bisa terancam gagal menggelar Piala Dunia 2030 dan klub-klub mereka terancam di-ban dari kompetisi Eropa. Jadi, tak akan ada lagi Real Madrid dan Barcelona di kompetisi antar klub terbaik sejagat raya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video teranyar dari Starting Eleven Story. Semua kekacauan yang terjadi di tubuh RFIF terjadi gara-gara ulah presiden lama mereka, Luis Rubiales. Mantan presiden RFIF itu berulah dengan mencium dan memeluk pemain timnas putri Spanyol, Jenny Hermoso, pada saat selebrasi kemenangan timnas putri di ajang Piala Dunia Wanita 2023 silam. Aksi tersebut jelas mengundang kemarahan dari berbagai pihak. Rubiales dipaksa untuk mundur. Bahkan 81 pemain putri Spanyol, termasuk 23 pemain timnas, menandatangani janji bahwa mereka tak akan bermain untuk timnas Spanyol jika Rubiales masih jadi presiden. Tak hanya itu, FIFPro sebagai serikat pemain sepak bola pun melakukan desakan untuk menggulingkan Rubiales. Kasus ini awalnya berjalan cukup alot karena Rubiales selalu saja punya alasan untuk berkilah dari apa yang telah dilakukannya. Barulah ketika FIFA turun tangan, Rubiales bisa ditaklukkan. Ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah dirinya dijatuhi hukuman. Setelah skors yang dilakukan oleh FIFA ditambah tindakan yang dikenakan terhadap saya, itu bukti bahwa saya tak lagi bisa kembali ke posisi saya, ucap Rubiales dalam pernyataan dikutip dari BBC. Setelah Rubiales mengundurkan diri, masalah selanjutnya pun tumbuh. Pengunduran diri Rubiales ini sebenarnya sesuatu yang mendadak. RFIF belum siap untuk mengadakan pemilihan presiden yang baru. Akhirnya, dibuatlah semacam komite sementara yang tujuan utamanya adalah mempersiapkan pemilihan presiden baru. Meski secara sementara, komite ini pula yang akan menjalankan RFIF sampai presiden baru terpilih. Komite yang didirikan September 2023 ini diketuai oleh Pedro Roca, orang yang ternyata dipilih oleh Rubiales. Mungkin Rubiales hanya menjadikan Roca sebagai boneka saja. Pasalnya dengan menjabatnya Roca, Rubiales benar-benar bisa menjadikannya sebagai perantara untuk mengatur sepak bola Spanyol. Meskipun hanya menjabat sebagai presiden sementara, Pedro Roca masih bisa melakukan keputusan-keputusan penting. Salah satunya adalah memperpanjang kontrak Luis de la Fuente yang nantinya ternyata menghasilkan sebuah trofi untuk La Furia Roja. Roca juga ikut menjadi perwakilan Spanyol dalam pertemuan yang membahas mengenai persiapan Piala Dunia 2030, ajang yang rencananya akan melibatkan Spanyol dalam penyelenggaraannya. Kewenangannya untuk menjalankan RFIF seakan membuat Pedro Roca melupakan tugas aslinya, yakni menyiapkan pemilihan presiden federasi baru. Dugaan bahwa dirinya hanyalah boneka Rubiales akan terjawab dengan sendirinya. Alhasil, tekanan kembali terjadi pada RFIF. Publik sepak bola Spanyol menagih janji. Di titik ini posisi Roca sebagai boneka menjadi sama rentannya dengan sang tuan Luis Rubiales. Akhirnya tekanan secara hukum langsung diajukan oleh Presiden Pusat Pelatihan Nasional Spanyol, Miguel Galan. Ia mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi Olahraga dan Pengadilan Administrasi Olahraga untuk mengeliminasi Pedro Roca dari posisinya. Akhirnya, TAD mendesak Roca untuk segera memberi kepastian pada Januari 2024 lalu.
Selain itu, Galon juga mendesak pengadilan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang telah Roka lakukan. Pelanggaran tersebut antara lain tak mengikuti statuta federasi untuk mengadakan pemilu dan menerima gaji untuk posisi presiden secara penuh, padahal jabatannya hanya ketua sementara. Tak hanya itu, para calon presiden lain juga mengeluhkan tindakan Roka mengulur-ngulur waktu. Mereka menyebut Roka tak kunjung mengadakan pemilihan karena dirinya ingin mencoba menggait dukungan terlebih dahulu agar dirinya juga bisa maju. Dengan Roka maju, Rubiales bisa secara tidak langsung memiliki pengaruh di RFIF untuk waktu yang akan datang. Namun karena kekisruhan yang tak kunjung usai ini, pemerintah Spanyol akhirnya turun tangan. Pada Juli 2024, Roka diberhentikan oleh kekuatan pemerintah dan RFIF sementara dipegang oleh pemerintah. Nah, di titik ini seharusnya Spanyol dihukum. Pasalnya ada campur tangan pemerintah atas federasi, seperti yang pernah terjadi di Indonesia dulu. Setelah hampir 3 bulan diintervensi oleh pemerintah, FIFA dan UEFA turun tangan untuk memaksa RFIF segera mengadakan pemilihan presiden sebelum tahun berganti ke 2025. FIFA dan UEFA nampaknya sudah jengah dengan apa yang terjadi di Spanyol, padahal mereka secara tidak langsung memberi kesempatan pemerintah Spanyol untuk membereskan kekacauan ini selama 3 purnama. Pada awal Oktober lalu, FIFA dan UEFA mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah Spanyol. Isi tuntutannya jelas, RFIF harus secepat mungkin memiliki presiden baru, plus ultimatum mengenai hukuman apabila tuntutan itu tak terpenuhi pun ikut disampaikan. Sekarang, malah seantero pelaku sepak bola Spanyol yang jadi terancam. CSD menerima tuntutan tersebut dengan senang hati. Terlebih FIFA dan UEFA sendiri juga yakin bahwa konflik ini akan bisa segera diatasi. Sosok Vicente Del Bosque sebagai kepala komite normalisasi RFIF memberi mereka optimisme bahwa kegaduhan ini bisa segera tuntas, sebab RFIF dianggap sebagai salah satu federasi sepak bola yang penting baik di mata FIFA ataupun UEFA. Lantas, apabila tuntutan tersebut tidak terlaksana, apa hukuman yang akan diterima oleh Spanyol? Hukuman yang paling jelas adalah pencabutan status tuan rumah Piala Dunia 2030. Spanyol sebagai salah satu negara yang sudah ditetapkan sejak jauh-jauh hari akan kehilangan haknya begitu saja. Pencabutan status tuan rumah jelas menjadi sebuah kerugian tersendiri untuk RFIF maupun Spanyol itu sendiri. Bagi RFIF, kegagalan ini bisa membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan kucuran dana dari FIFA guna persiapan dan revitalisasi sarana yang akan dipakai untuk Piala Dunia nanti. Sementara bagi Spanyol, kegagalan ini akan membuat mereka terancam kehilangan potensi pemasukan dari para turis yang datang untuk berkunjung. Di level klub, Spanyol pun terancam kehilangan hak untuk mengirimkan delegasinya untuk bertarung di kompetisi Eropa. Jadi, Real Madrid dan Barcelona tak akan bisa lagi bermain di Champions League. Hal ini tentu bencana bagi klub-klub Spanyol. Nilai tawar mereka untuk menggait pundi-pundi dari sponsor bisa merosot tajam. Klub seperti Barcelona bisa menjerit keras jika hukuman ini terjadi. Mereka yang sedang berjuang mengumpulkan pundi-pundi uang dari Champions League terancam kehilangan mata pencahariannya. Padahal uang revenue dari Champions League merupakan salah satu pemasukan pertandingan yang tergolong besar. Jika hukuman ini suatu saat benar-benar kejadian, kalian jangan heran apabila pada akhirnya ada berita sebuah klub bubar, apalagi klub yang sedang dilanda bencana ekonomi seperti Blaugrana.